Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami masih bisa bernafas. Kami sungguh percaya itu semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu kami senantiasa dituntun ke jalan yang benar, dan melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan yang baru. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 12a, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, yaitu hidup dalam kebenaran dan mengerjakan panggilan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Kita juga harus berjuang sedemikian rupa mengejar perkenanan Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Tidak ada kata sia-sia kita hidup dalam kebenaran. Karena segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan dan juga untuk sesama manusia, semuanya ada di bawah pengawasan Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan, dan kesemuanya tercatat secara rinci di dalam sebuah buku yang disebut Kitab Kehidupan. Saudara, segala jerih lelah kita di dalam mengikut Tuhan, kesungguhan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan harga yang sudah kita bayar untuk mempertahankan hidup benar, selain dicatat di dalam kitab kehidupan, juga akan mendapatkan upah dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 5 tertulis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi yang tercatat di dalam kitab kehidupannya Tuhan adalah orang-orang yang menang. Saudara, pemilik kitab kehidupan adalah Yesus sendiri. Sebab kitab kehidupan juga disebut kitab kehidupan anak domba. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Dialah yang menuntun siapa yang layak tercatat namanya di kitab tersebut. Begitu pula setiap perbuatan jahat, ketidaktaatan terhadap firman Tuhan juga tak luput dari pandangan Tuhan, dan pada saatnya akan mendapat balasan yang setimpal perbuatannya. Itulah mengapa tercatat di dalam Galatia 6 ayat 7b sampai 8. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, supaya nama kita tercatat di kitab kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami harus tercatat. Nama kami harus tercatat dalam buku kitab kehidupan itu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Biarlah kami semua tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menuntun, memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.